Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Ibu-ibu, para jamaah rahimakumullah, syukur alhamdulillah pada malam ini kita bisa bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kajian malam ini disertai hidayah dan ridhonya Allah, dan kita semua dapat ilmu yang manfaat dan barokah. Dan mudah-mudahan semua rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah, semua hajat kita dikabulkan dan diridhoi oleh Allah. Rumah tangga kita semua dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semua anak cucu kita dijadikan oleh Allah minas sholihin, minas sholihat, anak yang bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya kelak saat menghadap hadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin sholihah wa li hajatina wa hajatikum lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu-ibu yang kami hormati, pada malam ini saya sangat bersyukur dan bahagia sekali bisa hadir di tengah-tengah panjenengan semua. Kebahagiaan kami ini tersirat dalam sebuah kata, elok rupanya Bang Jati di bawah itik pulang ke kali. Sungguh tiada terkira senangnya hati karena kita ditakdirkan bertemu di masjid yang mulia ini. Alhamdulillah. Ibu-ibu, hari ini kebetulan adalah Kamis malam Jumat. Rasulullah menyebut Sayyidul Ayyam, dan di dalam satu riwayat disebutkan di antara salah satu hikmah keberkahan hari Jumat adalah doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah, kata termasuk malam yang mustajabah. Dan kebetulan ibu-ibu tadi sudah mengawali dengan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran yang dibaca tadi kelak bisa menjadi syafaat, penolong, pembela kita saat menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena Rasulullah pernah bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Perbanyaklah bacaan Al-Quran di antara kalian, karena Al-Quran yang kalian baca itu kelak di hari kiamat akan menjadi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Syafaat itu apa, Bu? Pertolongan atau penolong. Nah, supaya ini sebelum masuk ke tema sebagaimana yang sudah ditulis oleh Ustaz Zaki, saya ingin memberikan motivasi terkait dengan membaca Al-Quran, karena kebetulan ibu-ibu ini punya istiqomah. Ini kegiatannya rutin ya. Ya, mudah-mudahan bacaan Al-Quran tidak hanya dibaca saat bertemu di sini, tapi minimal kita punya target masing-masing sesuai dengan kemampuannya.
untuk tidak melupakan setiap hari membaca Al-Quran, karena sekali lagi Al-Quran yang kita baca ini akan menjadi syafaat. Supaya kita memperoleh gambaran yang jelas tentang syafaat Al-Quran, saya ingin cerita tentang peristiwa nyata, Bu. Jadi beberapa tahun lalu ada lomba tahfidzul Quran tingkat internasional di Yordania. Salah satu peserta dari Indonesia itu diwakili oleh anak muda belia yang namanya Rifda Fernidah dari Sumedang, Jawa Barat. Dilalah ditakdirkan juara. Anaknya masih muda, hafal 30 dan juara internasional. Waktu itu gubernurnya Pak Anies Baswedan. Karena dia kuliahnya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, beliau kemudian ikut bangga, dan saat hari besar di kantor gubernuran, dia, kedua orang tuanya, dan ustadzah yang membina serta suami ustadzah ini ikut diundang di kantor gubernuran. Waktu itu Pak Anies Baswedan menghadirkan para tokoh masyarakat, juga para duta besar. Salah satu duta besar yang dihadirkan waktu itu adalah Syekh Khalid Al-Hamudi dari Arab Saudi. Begitu Rifdah disuruh membaca beberapa ayat, dia memilih surat Al-Hasyr. Di antaranya yang dibaca begini: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Karena suaranya bagus, anaknya masih muda, hafal 30 juz, juara internasional, suasana menjadi hening, banyak yang menangis dan meneteskan air mata. Salah satu yang menangis adalah Syekh Khalid Al-Hamudi dari Arab Saudi. Begitu Rifdah turun dari podium, Syekh Khalid Al-Hamudi ini minta waktu untuk bicara. Langsung dia mengatakan, hari ini izinkan saya memberikan apresiasi kepada Ananda Rifda Fernidah. Dia dan orang tuanya akan saya berangkatkan haji ke Mekah Madinah, termasuk ustadzah yang membinanya, sekaligus suami ustadzah ini. Nanti di Mekah Madinah akan saya sambut sebagai tamu Allah dan tamu kehormatan saya. Ibu-ibu, sing apal Quran siji, tapi yang ikut menikmati keberkahan dan syafaatnya bukan hanya dia. Kalau kedua orang tuanya katut diberangkatkan wajar, karena orang tuanya yang sudah mendidik sejak kecil dan mondokkan. Kalau ustadzahnya diberangkatkan wajar karena ikut terlibat langsung membina sampai juara internasional. Sing kula pikir bojone ustadzah iku lho lapo. Coba. Kira-kira perane apa kok katut diberangkatno niku? Oleh rahmat dan keberkahannya Al-Quran sampai diberangkatkan haji sekaligus. Kira-kira apa? Nah, bukan hanya mengizinkan. Saya punya bayangan, mungkin antar jemput istrinya saat membina inilah akhirnya oleh kecipratan. Coba. Karena itu kemudian kita baca buka Al-Quran, Allah kan dawuh begini, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila ada orang yang membaca Al-Quran, dengarkanlah,
Tapi Allah itu bukan hanya wasma'u, tapi wa ansitu. Kalau masma'u hanya mendengarkan sambil jalan, sambil nyapu bisa. Tapi yang dimaksud wasma'u wa ansitu yang akan dijamin mendapatkan rahmat Al-Quran, ini bukan hanya sekedar mendengarkan sambil lalu, tapi memang betul-betul konsentrasi. Bahasane wong Jawa ninglinglo. Apa ninglinglo? Ya memang fokus niate ngrungokno. Ketika ada orang membaca Al-Quran, semua aktivitas dihentikan. Fokus membaca, mendengarkan Al-Quran. Meskipun tidak membaca secara langsung, maka akan mendapatkan rahmatnya Al-Quran, akan mendapatkan syafaatnya Al-Quran nanti di akhirat. Apalagi yang membaca. Itulah. Jadi nanti ketika kita nanti di akhirat, di dalam Al-Quran kan Allah dawuh. Mari kita baca ayatnya. Fa amma man taqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kan hanya dua pilihan. Ketika nanti kita ditimbang amal soleh kita, ternyata lebih berat, maka tempat kita di surga. Tapi kalau ditimbang ternyata amal solehnya jelek, dosanya yang mendominasi, fa ummuhu hawiyah, tempat kita di neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Tahukah kamu apa yang disebut neraka hawiyah itu? Narun hamiyah. Narun, api, hamiyah yang menyala dan berkobar-kobar yang akan membakar kita. Loh, kalau sudah ditimbang jelek, siapa yang bisa menolong? Tidak ada. Pasti janji Allah masuk neraka. Tapi masih ada kemungkinan kita akan mendapatkan pembelaan, syafaat, yang bahasa panjenengan pertolongan atau penolong bagi orang yang gemar membaca Al-Quran. Kata Nabi, Al-Quran akan datang untuk menolong kita di saat kita menghadapi kesulitan yang besar, di saat kita terjepit seperti ini. Ibaratnya kula jenengan nang Sidoarjo numpak sepeda motor, dadak bane bocor gembos, nyampe ke sana nggak mungkin, atau bensinnya habis. Kita tidak mungkin lagi naik sepeda motor ke Sidoarjo. Maka alternatif kedua, walaupun tidak sampai ke Sidoarjo dengan kendaraan yang sudah kita siapkan, sing penting tutuk nggon, walaupun dengan jalan mencari tunutan. Kan ngaten? Ya, sing penting ono sing gowo. Lah siapa yang bisa ditunuti ini? Pertama diantaranya adalah Al-Quran. Itulah ibu-ibu yang kami hormati. Maka alhamdulillah kalau panjenengan punya rutinitas untuk giat membaca Al-Quran, itu yang akan menjadi syafaat kita nanti. Yang kedua, apa yang akan menjadi syafaat dan penolong yang bisa kita turuti di saat nanti kita terjepit, amal soleh kita sudah tidak bisa kita andalkan? Apa kira-kira? Sedekah. Apa lagi? Nah itu Rasulullah kemudian bersabda, ketika kita semua nanti mati dan semua amal kita terputus, sudah nggak mungkin lagi menambah amal soleh. Karena sudah mati, hanya ada dua pilihan. Tapi masih ada kemungkinan kita diampuni oleh Allah, asalkan selama di dunia punya investasi amal soleh. Yang pertama apa? Tadi sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang manfaat. Yang ketiga, doa anak-anak soleh dan solihah.
Karena itu malam ini mari kita awali. Tadi ada sudah diawali doa untuk almarhum almarhumah, orang tuanya yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Imam Ahmad meriwayatkan satu hadis dari seorang sahabat namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Hurairah bilang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha azza wa jalla la yarfa'u lil 'abdi shalih fil jannah." Kelak di akhirat Allah akan mengangkat seorang hambanya mendapatkan kedudukan yang mulia di surga di sisi Allah. Saking mulyani sampai hamba ini bertanya kepada Allah, "Anna yakunu li hadhihi?" Ya Allah, Engkau muliakan aku seperti ini, amalan yang mana ya Allah yang yang menyebabkan aku sehingga mendapatkan kedudukan yang terpuji di sisimu? Apakah karena sholatku, zakatku, puasaku, hajiku, umrohku, sodakohku? Dijawab oleh Allah, tak satu pun amal soleh yang patut kau banggakan di sisiku. Lantas karena apa ya Allah? Qala, dawai Gusti Allah, bistighfari waladika laka, berkat permohonan ampun yang dilakukan oleh anak-anakmu atas dosa-dosa yang kamu lakukan. Nah, itulah ibu-ibu. Makanya alhamdulillah ibu-ibu yang ada di sini mudah-mudahan menjadi orang-orang yang sholihah, yang tidak pernah melupakan doa orang tua, ya. Karena hanya doa anak-anak soleh sholihah itulah yang diharapkan untuk mengangkat derajat orang tua nanti di akhirat. Karena itu di antara doa yang langsung diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran untuk mendoakan orang tua adalah gimana? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pertama. Yang kedua, ketika ibu-ibu baca istighfar habis sholat, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk orang tua dan untuk orang muslim muslimat, mukminin mukminat, baik yang sudah mati maupun yang masih. Gimana doa istighfarnya? Astagfirullahaladzim li wali walidayya. Itu kan artinya, ya Allah ampunlah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Wali ashabil huquqil wajibati alayya, dan dosa orang-orang yang memang berhak untuk Engkau ampuni ya Allah. Siapa itu? Minal muslimina wal jami'il muslimina wal muslimat, seluruh orang muslim muslimat, wal mu'minina mu'minat, orang-orang mukmin dan mukminat, al ahya'i, baik yang masih hidup, wal amwat maupun yang. Itu artinya Rasulullah mengajarkan kita bahwa doa umat Islam kepada almarhum almarhumah yang sudah mati maupun yang masih hidup diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan pernah melakukan doa. Yang kedua, andai kata tidak sampai dan tidak diterima, mengapa Rasulullah mengajarkan setiap kita melewati kuburan dianjurkan apa? Mengucapkan salam. Salam itu kan intinya doa. Assalamualaikum ya ahlal kubur, semoga keselamatan tetap tercurah kepada kalian wahai al-kubur. Minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallah bikum laqiqun. Insyaallah cepat atau lambat
kami semua akan menyusul kalian. Menyusul apa maksudnya? Mati. Ini Rasulullah karena mendapatkan pertanyaan seorang sahabat namanya Abu Rozin. Ya Rasulullah, saya itu kebetulan rumah saya kalau keluar itu selalu melewati kuburan. Adakah sesuatu yang aku baca setiap kali lewat kuburan ini ya Rasul? Kemudian Rasulullah mengajarkan, ucapkanlah salam kepada mereka. Ya, salamnya seperti itu tadi. Loh, bukankah mereka sudah mati ya Rasulullah? Kok saya disuruh mengucapkan salam kepada mereka? Apakah mereka bisa mendengar dan menjawab salamku? Nah, jangankan suaramu yang keras, kata Rasulullah, ya, tidak bisa didengar. Mereka semua bisa mendengar dan menjawab salammu. Cuma karena mereka sudah mati sehingga kamu tidak bisa mendengar jawaban mereka, tapi salammu bisa didengar oleh mereka. Terus kemudian Rasulullah bilang begini, apakah kamu tidak ingin kalau salammu juga dijawab oleh seluruh malaikat sejumlah ahli kubur? Sehingga berdasarkan hadis ini, ada seorang sahabat namanya seorang ulama bernama kok tiba-tiba lupa ini ya. Itu mengatakan begini, kalau kita lewat kuburan tidak mengucapkan salam, itu adalah kerugian yang besar. Kita mengabaikan doa para malaikat sejumlah ahli kubur. Itu begitu. Jadi ibu yang kami hormati, memang Allah memberikan kelebihan, ya, keistimewaan bagi orang-orang yang mati bisa mendengar salam kita, tapi kita tidak bisa mendengar jawaban salam mereka. Sebab kalau Gusti Allah memberikan pendengaran kepada kita yang masih hidup, tiba-tiba pas malam hari sendirian mengucapkan salam, kemudian jamaah ahli kubur itu jawab kabeh waalaikumsalam, kira-kira jenengan wani balik napa mboten? Pasti lari. Oleh karena itulah ini adalah merupakan kekuasaan Allah, Maha Rahman Rahimnya Allah, sehingga kita tidak diperdengarkan jawaban mereka. Nah, itu adalah merupakan doa yang kita ucapkan untuk ahli kubur, dan mereka juga mendoakan kita seperti saat mereka masih hidup. Cuma bedanya karena sudah mati sehingga kita tidak bisa mendengar salam mereka. Ya, sekali lagi, andai kata mereka tidak bisa menjawab, Rasulullah tidak akan pernah mengajarkan setiap lewat kuburan untuk mengucapkan salam. Nah, itu membuktikan bahwa doa-doa kita kepada ahli kubur, baik muslimin muslimat, semuanya telah sampai. Nah, itulah ibu-ibu salah satu keistimewaan dan kelebihan kita menjadi seorang muslim. Insya Allah, apalagi kalau panjenengan punya jamaah rutin seperti ini dan selalu diawali dengan doa bersama kepada almarhum almarhumah, mudah-mudahan mereka semua orang-orang yang nanti diampuni dosanya oleh Allah dan kita dipertemukan lagi nanti di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga yang akan menjadi syafaat, siapa itu? Kira-kira siapa? Satu, Al-Quran menjadi syafaat, penolong kita, pembela kita, amal saudara jariah kita, anak soleh-soleh kita, ilmu yang manfaat kita. Kemudian, berdasarkan satu ayat, dibaca nanti surat Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allahu liyu'adzibahum, Allah tidak akan mendatangkan azab, tidak akan menyiksa suatu kaum, wa anta fihim, sementara engkau berada di tengah-tengah mereka, wahai Muhammad. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan menyiksa suatu kaum, mendatangkan azab suatu kaum,
wahum yastaghfirun, selama kaum itu mau memohon ampun kepada Allah dengan memperbanyak baca istighfar. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menghadirkan Rasulullah supaya Rasulullah datang memberikan syafaat kepada kita? Nah, diantaranya adalah memperbanyak membaca sholawat. Karena itu kemudian Rasulullah bersabda, "Shallu alayya fa inna sholata alayya zakatul lakum." Perbanyaklah bacaan sholawat di antara kalian, karena bacaan sholawat kalian bisa menghapus dosa-dosa kalian. Berikutnya kemudian Rasulullah bilang, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dialah orang yang mencintai aku, dan barang siapa yang mencintai aku kelak akan bersama-sama aku di surganya Allah. Nah, bagaimana cara menghidupkan sunnah Rasulullah? Senangkan majelis taklim ini adalah perintah siapa? Perintah Rasulullah. Kan Rasulullah dalam sabdanya begini, "Man salaka thariqan," barang siapa yang menapakkan kakinya, yaltamisu fihi ilman, dengan maksud mencari ilmu. Ya seperti panjenengan ini datangnya kan di samping membaca Quran dan niatnya ngaji, maka sahalallahu lahu thariqan ilal jannah, Allah akan memudahkan jalan baginya kemana? Ke surga. Jadi panjenengan setiap kali jamaah rutin datang ke masjid ini, itu pada akhirnya menghidupkan sunnah Rasulullah, dan panjenengan sama halnya mendaftarkan diri agar dicatat sebagai calon-calon penghuni surga. Allahumma. Yang kedua, Rasulullah bersabda, "Man kharaja fi thalabil ilmi," barang siapa keluar rumahnya dengan maksud thalabul ilmi, niatnya ngaji seperti malam ini, fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a, maka akan mendapatkan pahala setara dengan jihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai kembali pulang ke rumah masing-masing. Jadi ibu-ibu, jihadnya umat Islam di Palestina saat ini adalah berperang melawan siapa? Orang Yahudi Israel, dan taruhannya nyawa. Nggih napa mboten? Sudah mencapai 40.000 orang yang sudah dibunuh oleh orang Israel. Naudzubillah, mudah-mudahan segera diberikan kemenangan dan Palestina menjadi negara yang merdeka, ya, yang tidak tergantung lagi dengan kebiadaban Israel, dan mudah-mudahan Iran ini segera ngebom dereng dimulai ini. Ngelonten ini ya. Ya Allah. Nah, jihad kula panjenengan adalah senang datang ke majelis ilmu. Karena itu barangkali ibu-ibu ada yang saya kemudian ngantuk sampai tertidur sampai mari, lanjutkan saja, nggak apa-apa. Tidur panjenengan tidak akan mengurangi jihad fisabilillah, karena Rasulullah tidak memperhitungkan ngantuknya. Yang penting sudah niat dan berangkat dan sampai hadir di sini. Kalaulah tertidur ngelilir, alhamdulillah. Cuma pesenku ojo turu kabeh, tak tinggal ngalih. Nah, itulah ibu-ibu yang kami hormati. Nah, kemudian di antara ekspresi rasa cinta kita kepada Rasulullah adalah dengan memperbanyak baca sholawat. Dengan baca sholawat, Rasulullah akan hadir di tengah-tengah kita. Iya. Makanya di dalam Al-Quran kan Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Ya ayyuhalladzina amanu shollu apa? Ini tuh ayatnya yang pertama. Nah, kok tiba-tiba lupa? Ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang membaca sholat bukan hanya manusia, Allah dan para malaikatnya membaca sholawat. Maka wahai orang-orang beriman, shollu alaihi, perbanyaklah bacaan sholawat kepada Nabi, wasallimu, sholawat dan salam.
Jadi kalau salawat kan Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kalau salam Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad atau Sayyidina Muhammad. Jadi kalau salawatnya malaikat Jibril kepada Rasulullah kan gimana salawatnya? Sallallahu ala Muhammad. Nah, kalau wasallimu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Dibaca sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Itu sallu alaihi wasallimu taslima. Sholawat dan salam. Ibarat Rasulullah itu air, gak butuh didoakan. Kita mendoakan semoga Allah memberikan rahmat dan keselamatan kepada Rasulullah. Itu ibarat air. Ini gelas ini sudah penuh. Kalau diisi, kemudian meluber, dan luberannya akan kembali kepada kita, kita yang isi. Kalau ini kita isi, lama-lama luberannya kan mesti jatuh ke. Oleh karena itu syafaat Rasulullah akan diberikan kalau kita memperbanyak baca sholawat. Nah, karena itulah ibu-ibu, ini tadi saya kemudian teringat dalam kitab Kifayatul Atqiyah ada salah seorang jamaah yang sedang tawaf. Mulai tawaf pertama sampai selesai, bacaan doanya tidak sama dengan umumnya jamaah haji dan umroh. Biasanya mungkin panjenengan yang pernah haji umroh, kalau tidak hafal doa setiap putaran, karena doa ini kan panjang-panjang ya. Saya sendiri walaupun membimbing, kalau nggak baca teksnya nggak hafal. Kalau baca itu kemudian disenggol wong kan yo tambah gak konsentrasi. Hampir seluruh umat Islam di dunia untuk memudahkan membaca doa diganti dengan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kalau sudah nyampe rukun yang dengan doa apa? Nah, sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahkan nek ngelak kantuk ngombe apa mboten? Kantuk wong ngelak. Oke, monggo riyen. Alhamdulillah pas tawaf kok wesel ngelak. Nanti unjuk ben gak salah paham. Hampir semuanya begitu, nggih napa mboten? Tapi ini ada salah seorang jamaah yang tawaf pertama sampai selesai tidak ada satupun doa yang dibaca kecuali sholawat. Oleh maca niku bawanter sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Syekh Sufyan Tsauri mendengar orang ini penasaran. Begitu selesai tawaf, pundaknya dipegang, ditarik ke pinggir, kemudian ditanya, "Pak, saya ini heran dengan panjenengan. Mulai pertama sampai selesai, aku tidak mendengar doa yang panjenengan baca kecuali apa? Sholawat. Apakah panjenengan punya dasar atau punya guru yang mengajarkan sehingga yang panjenengan baca cuma sholawat?" Orang ini kelihatan kaget, kemudian mengatakan, siapa anda ini? Kok bertanya seperti itu? Semoga dosa anda diampuni oleh Allah, katanya. Aku adalah Sufyan Tsauri. Baru ketika disebut namanya kaget, karena Syekh Sufyan Tsauri ini adalah seorang ulama besar di Jazirah Arab. Walaupun tidak pernah ketemu, ketika disebut namanya, semua orang pasti mengenalnya. Seperti ini, Ustadz Abdus Somad. Kalau jenengan nanti panggil,
Tapi kan terkenal nggih. Seperti Imam Syafi'i. Walaupun nggak nanti ketemu kan pernah mendengar. Siapa Imam Syafi'i? Seorang fuqaha, kan itu ya. Seorang imam madhab yang besar. Imam Hanafi, kan begitu. Syekh Sofyan Tsauri juga begitu. Walaupun tidak pernah mengenal, belum pernah ketemu, orang Arab pasti mengenalnya. Akhirnya beliau mengatakan, bukankah panjenengan adalah seorang ulama besar di negeri ini, seorang muhadditsin terkenal, seorang mufassir yang hebat? Kenapa bertanya seperti itu? Demi Allah, seandainya bukan panjenengan yang tanya, aku tidak akan pernah menceritakan rahasia ini kepada panjenengan. Dulu saya ini pernah haji bersama bapak saya. Dilalah bapak saya ini sakit, nggak sembuh-sembuh, sampai akhirnya meninggal dunia. Cuma meninggalnya bapakku ini mengenaskan. Wajahnya berubah menjadi hitam, wajah kosong. Kulo niki sedih. Lawang di Mekah Al-Mukarramah, di tanah suci, di musim haji, lah kok matine bapakku koyok ngene. Akhirnya wajahnya aku tutup dengan kain. Semalam suntuk aku tunggu jenazahnya. Aku ada di sampingnya. Saat itu tiba-tiba aku bermimpi. Ada orang tinggi besar, berwajah tampan, berbau harum. Orang ini tiba-tiba datang membuka tutup wajah bapakku. Tangannya diusapkan, hanya sekali usapan saja. Wajah bapakku sudah berubah menjadi putih bersih cemerlang. Ketika orang ini tidak pergi, aku gondel jubahnya. Kemudian aku tanya, siapa panjenengan ini sebenarnya? Hanya sekali usapan tangan panjenengan, wajah bapakku sudah berubah menjadi putih bersih cemerlang. Orang ini sambil tersenyum kemudian mengatakan, apa kamu tidak mengenalku? Aku adalah Muhammad bin Abdullah yang membawa dan mengajarkan Al-Quran. Yang tidak lain adalah siapa? Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu, ini bukan mimpi biasa, tapi mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Dalam hadis sahih Rasulullah bersabda, man ro'ani fil manami faka'annama yaroni fil yaqluh. Barang siapa yang bermimpi ketemu aku, kata Nabi, maka pada hakikatnya dia benar-benar ketemu aku, sama seperti ketemu dalam keadaan sadar dan terjaga. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi, karena sesungguhnya syaitan tidak mampu menyerupai bentuk wajahku. Nek kula jenengan mungkin nate ngipi ketemu almarhumah keluargane sing meninggal atau mbae atau siapa. Kadang-kadang kan enten nggih. Bisa benar, bisa tidak. Tapi kalau mimpi ketemu Rasulullah, dijamin Rasulullah yang memang hadir. Walaupun kata ngipi, gak semua orang bisa mimpi ketemu Rasulullah kalau tidak dipilih oleh Allah dan tidak hatinya bersih. Enten ibu-ibu sak menikahe sing nate ngipi ketemu Kanjeng Nabi? Halo? Wong kula sing ngomongi gitu dereng ya. Subhanallah. Akhirnya Kanjeng Nabi dawuh, bapakmu ini memang terlalu. Dalam hidupnya banyak melakukan kesalahan dan dosa. Tapi ada satu hal yang istimewa dari bapakmu ini. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu tidak pernah lupa selalu membaca sholawat kepadaku. Dalam kondisi sulit seperti ini, bapakmu memanggil-manggil namaku, minta tolong. Akhirnya aku datang untuk menolong bapakmu karena aku senang memberikan syafaat kepada orang yang banyak membaca sholawat kepadaku. Nah, itulah ibu-ibu yang kami hormati. Sehingga orang yang membaca sholawat berdasarkan ayat surat Al-Anfal tadi, ayat 33, Allah tidak akan mendatangkan siksa kepada satu kaum wa anta fihim, sementara engkau berada di tengah-tengah mereka, wa Muhammad. Nah, bagaimana cara menghadirkan Rasulullah di tengah-tengah kita? Di antaranya adalah dengan memperbanyak baca sholawat. Karena itu, karena kemuliaan Rasulullah, tauhid kita, syahadat kita
tidak akan diakui oleh Allah dan tidak sah kalau tidak dibarengi dengan nama Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, kalau ada orang baca doa tidak diawali atau minimal diakhiri dengan sholawat, maka doanya tidak akan sampai tembus ke langit, akan ada di antara langit dan bumi. Sehingga saya sering meniteni. Apa meniteni ini? Meniteni ini ku menengeri. Menengeri itu ya meniteni. Ini ono ustadz kiai ndonga tidak pernah melupakan sholawat. Kenapa mboten? Biasanya kan diawali, mari kita baca doa bersama, muga-muga dikabulkan Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Kan ngaten nggih? Terus kemudian terakhir wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil. Nah, begitu. Karena memang dasarnya itu. Oleh karena itulah mudah-mudahan kajian ini saling mengingatkan dan kita nanti diizinkan untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bila ingin berjumpa Nabi di dalam surga, senangkan dulu hatinya dengan sholawat. Bila ingin selamat nanti dari neraka, mintalah syafaat pada Nabi Muhammad. Jangan ragu, jangan tunggu waktu, istiqomalah sholawat setiap waktu. Jangan ragu, jangan tunggu waktu, istiqomalah sholawat setiap waktu. Tambah turu kabeh. Halo, pun ngantuk? Halo, kalau ibu-ibu terserang batuk, tangan dan kaki cepat kencangkan. Kalau jam segini sudah terasa ngantuk, mungkin waktu berangkat kebanyakan makan. Malam-malam makan roti, rotinya 2, isinya sirsyat. Malam-malam mari bersolawat Nabi, mudah-mudahan kelak dapat syafaat. Allah, amin. Ayo salat sama-sama. Allahumma sholli ala Muhammadin, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammadin, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Bila ingin bahagia dalam rumah tangga, modal utama adalah ilmu agama. Bila ingin melihat Nabi di hari kiamat, teguhkan cintamu pada Nabi Muhammad. Salawat. Allahumma sholli ala Muhammadin, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ala Muhammadin, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Muga-muga kula jenengan diberikan kesehatan, kekuatan iman lain dan batin Allah, panjang umur yang barokah, dan mudah-mudahan kalaulah satu saat dipanggil oleh Allah, muga-muga dalam keadaan husnul khotimah. Semua amal soleh kita diterima oleh Allah, semua dosa kita diampuni oleh Allah, dan kelak diizinkan oleh Allah bertemu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian ibu-ibu
yang bisa kami sampaikan sebagai pengantar kajian malam ini. Mudah-mudahan menjadi keterangan yang manfaat dan barokah. Tentang ziarah kubur. Okay. Ya kan, kalau ada sebagian umat Islam yang menganggap bahwa ziarah kubur itu hanya untuk mengingat mati saja. Sementara yang lainnya berpendapat bahwa ketika kita ziarah kubur, jadi almarhum-almarhumah yang di sana itu bisa melihat kita. Nah, ini dasar hukum masing-masing itu bagaimana agar ketika kita ziarah kubur itu kita memiliki dasar yang kuat. Iya. Jadi sebenarnya dasar yang ada itu begini. Rasulullah pernah bersabda begini, sudah jenengan sampaikan tadi. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa inna ziyaratil qubur tuzakkirukumul maut. Jadi pertama, saat Rasulullah masih berada di Makkah, di mana orang-orang Makkah saat itu Islamnya masih permulaan. Rasulullah masih melarang ziarah kubur. Tapi begitu hijrah ke Madinah, akidah dan keimanan orang-orang Islam sudah kuat, apalagi sudah bersama Rasulullah selama berapa tahun Rasulullah berdakwah? 23 tahun. Maka sudah dianggap cukup kekuatan imannya, sehingga Rasulullah ala fazuruha, maka saya perintahkan kalian untuk ziarah kubur. Karena dengan ziarah kubur itu adalah bisa menjadi pelajaran, karena kita semua akan mati. Yang kedua, ziarah kubur itu bukan hanya sekedar mengingat mati. Seperti hadis-hadis yang saya sampaikan tadi, bahwa doa anak-anak soleh itu bisa sampai, doa kaum muslimin juga sampai. Nah, doa itu bisa dilakukan di mana saja. Tapi dengan ziarah kubur itu kita bukan minta. Nah, yang selama ini dikritik di YouTube diharamkan itu kalau kita minta bukan kepada Allah, minta rahmat, minta syafaat kepada ahli kubur. Padahal orang yang mati itu justru sudah terputus amalnya, minta kita doakan. Makanya kalau ingin tahu bukunya tentang ziarah kubur, ini bisa dalam kitab Ar-Ruh yang disusun oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Siapa Syekh Ibnul Qayyim Jauziyah? Ini muridnya Syekh Ibnu Taimiyah. Punya buku namanya Ar-Ruh. Dan itu panjenengan bisa nanti Google di YouTube buku Ar-Ruh terjemahan, bisa beli. Kalau Arabnya kan mungkin kita. Nah, di dalam kitab ini diceritakan perjalanan spiritual seorang hamba Allah, di mana di dalam kitab ini diceritakan begini, Bu. Ada seorang ibu yang setiap hari, karena ibunya ini meninggal dunia, terpukullah anak ini. Akhirnya setiap hari datang untuk ziarah kubur. Akhirnya lama-lama menjadi setiap malam Jumat. Terus kemudian lama-lama menjadi 1 bulan sekali. Terus kemudian suatu ketika anaknya ini pas berdoa ngantuk, mimpi ketemu ibunya. Neng dia ya wakmu selama ini, kan gitu ya. Biasanya kamu datang kepadaku setiap hari, setiap malam Jumat. Ketika kamu datang, sebelum datang semua ahli kubur mengucapkan selamat. Selamat. Kamu punya anak soleh yang selalu mengunjungimu dan selalu mendoakanmu. Dan yang merasakan bahagia bukan hanya saya, tapi semua ahli kubur yang kamu doakan ikut bergembira dengan kedatangan kamu karena kamu doakan. Nah, jadi akhirnya di antara kesimpulannya bahwa doa-doa kita ini bisa didengar oleh mereka.
Itu namanya testimoni melalui perjalanan spiritual yang kebetulan dilewatkan mimpinya ini. Mungkin ada yang bertanya, mimpi itu apa bisa dibenarkan sebagai dasar? Rasulullah bersabda, ittaqu firasatal mu'minin fa innahu yanzuru binurillah. Hendaklah kalian hati-hati dengan firasat mimpinya orang mukmin. Karena terkadang mimpinya orang mukmin itu dia melihat bukan dengan mata kepala, tapi hati yang disinari dengan cahaya Allah. Kalau mimpi tidak bisa menjadi dasar, Nabi Ibrahim diperintah Allah untuk menyembelih Nabi Ismail itu melalui apa? Mimpi. Oh, itulah Nabi. Iya. Nabi Ibrahim bukan hanya sekali langsung percaya, walaupun beliau Nabi, itu pun tidak langsung percaya. Berapa kali beliau mimpi sampai kemudian percaya? Berapa kali? 3 kali. Makanya disebut tarwiyah itu ragu-ragu. Baru Arafah itu beliau yakin bahwa itu memang betul-betul perintah Allah. Inni ara fil manam anni adzbahuka fandur ma tara. Tadi malam aku bermimpi, ara fil manam. Waktu tidur disuruh menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Kalau itu perintah Allah, lakukan. Maka aku akan menjadi orang yang sabar. Itu mimpi. Nah, kemudian al ulama warathatul anbiya. Kalau Nabi mendapatkan firasat melalui mimpi, maka bisa jadi ulama-ulama yang soleh, yang hatinya bersih, bisa jadi mendapat firasat melalui mimpi. Bisa jadi panjenengan, aku iki lho, biasanya kan ngoten, arepe ana apa kok mimpi gak enak, kan gitu ya. Nah, karena itulah kemudian Rasulullah mengajarkan ketika kita mimpi tidak baik, disuruh noleh ke kiri dengan mudah ke kiri, dan kemudian berdoa, Allah mudah-mudahan mimpiku tidak benar, kan ngoten. Nah, jadi sekali lagi ibu yang kami hormati, doa orang-orang yang soleh, doa anak kepada orang tuanya itu adalah bisa sampai. Nah, sekali ini kemudian dengan teknologi ini saya bisa membuat perbandingan begini. Misalnya panjenengan punya anak, sudah bisa komunikasi, sudah bisa video callan lewat HP, kan tahu ya, dan bisa komunikasi. Wis Bu, aku riyo gak usah mulai ya. Saya cukup mohon maaf lahir batin lewat kene ae. Enak ndi jenengan anak-anake putune teko kabeh terus sungkem. Halo? Enak mana? Nah, ya samalah kira-kira seperti itu. Sehingga ketika Rasulullah masih kecil, ibunya ada di Mekah, bapaknya dikubur di mana? Abdullah di Madinah, kemudian berangkat diajak untuk ziarah. Jadi ajaran ziarah bukan hanya ketika Rasulullah, tapi sebelum Rasulullah sudah ada ziarah. Apakah tidak bisa didoakan dari rumah? Bisa. Padahal sudah mati. Kenapa dari jauh-jauh Mekah itu 500 kilo perjalanan, mungkin Surabaya Jogja lah, bisa dibayangkan saat itu naik apa? Abdul Muthalib mengkhawatirkan kondisi ibunya ini. Rasulullah diajak ke sana, tapi kemudian ketika kembali akhirnya kelelahan. Gimana akhirnya? Meninggal di mana? Desa namanya apa? Abwa. Nah, itu kan ajaran ziarah. Nah, jadi ziarah itu bukan minta kepada, tapi kita mendoakan orang-orang yang sudah mati. Makanya di dalam surat Al-Hasyr, kalau nggak salah ayat 10, Allah berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan orang-orang yang sesudah mereka, generasi-generasi seperti kita, jauh kemudian datang, kemudian mereka berdoa rabbana ighfir lana,
ya Allah ampunilah dosa kami, wali ikhwanina, dan dosa saudara-saudara kami, alladzina sabakuna, yang telah mendahului kami. Maksudnya mendahului apa? Meninggal. Alladzina sabakuna bil iman. Jadi doa orang-orang mukmin mukminat kepada orang-orang muslim muslimat, mukminin mukminat yang sudah mendahului itu sampai dengan catatan bil iman, sama-sama seiman seagama. Kalau anaknya soleh solihah hafal Quran sekalipun, tapi bapaknya tidak beriman, tidak akan sampai. Sehingga doanya Nabi Nuh kepada anaknya dan istrinya pun ditolak oleh Allah. Doanya Rasulullah kepada pamannya yang meninggal dunia belum sempat mengucapkan syahadat. Namanya siapa? Abu Thalib. Kalau Abu Lahab musuh, ya. Abu Thalib nangis sampai dikatakan amul khuzni, hari kesedihan. Kenapa? Rasulullah masa bergabung, dilalah orang yang selama ini membela perjuangannya sebagai tameng hidup ketika menghadapi orang-orang kafir, Abu Thalib yang jalan. Cuma meninggal dunia belum sempat mengucapkan kalimat syahadat. Akhirnya Kanjeng Nabi nangis nang Gusti Allah, jalukno sepuro, jalukno petunjuk, jalukno. Ternyata dijawab oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tidak berhak memberikan petunjuk, bimbingan, hidayah kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Walakinnallaha yahdi man yasha. Yang berhak memberi petunjuk hanyalah siapa? Allah. Karena itu orang yang dekat dengan Rasulullah, orang yang semasa dengan Rasulullah, paman-pamannya justru malah tidak beriman kepada Rasulullah. Beruntunglah kita yang belum pernah ketemu Rasulullah tapi beriman dengan Rasulullah. Jadi sekali lagi Ibu, doa-doa kita asalkan seiman seagama itu adalah diterima oleh Allah. Gitu, ya. Saya kira demikian Bu ya. Ya mudah-mudahan menjadi keterangan yang manfaat dan barokah disertai hidayah dan ridhonya Allah, dan mudah-mudahan suatu saat nanti ditakdirkan bisa bersilaturahim kembali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atmim lana nurana wa fil lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya kita pulang di senja hari, merah coklat warnanya awan. Bila ada kata-kata kami yang kurang berkenan di hati, khilaf dan salah kami mohon dimaafkan. Kalau ibu-ibu suka minum jamu, jangan lupa diaduk dengan kayu. Walaupun kita semua baru ketemu, aku ucapkan tetap I love you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.